Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adam Ibrahim Aji di Trading 101 by Cuan Investor Society. Oke, kenapa penting? Yang pertama, kita tahu bahwa negara Amerika merupakan negara dengan ekonomi terbesar dan juga memiliki kapasitas nilai PDB terbaik di dunia ya, yakni ranking nomor 1. Dan segala aktivitas ekonomi di Amerika itu tentunya akan memiliki hubungan dengan negara lain. Karena banyak negara di luar Amerika itu memiliki hubungan dagang dan juga politik dan juga ekonomi dengan Amerika. Jadi kebijakan yang terjadi di Amerika tentu akan mempengaruhi ekonomi iklim di negara lain tentunya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa US dollar itu memiliki kendali secara transaksi terbesar di dunia ya. Jadi ada istilah bahwa all eyes on US dollar dan juga all eyes on Federal Reserve. Jadi segala sesuatu yang terjadi di Amerika dan juga apa yang berkaitan dengan kebijakan moneter di Amerika itu sendiri maka akan mempengaruhi baik mereka yang trading di saham, trading di forex, trading di komoditi ataupun kripto itu akan terpengaruh karena kita tahu volumenya itu transaksinya terbesar di dunia. Oke, ini cukup menarik ya karena kita tahu bahwa ada sebuah divergensi dari ekonomi Amerika dengan Uni Eropa di mana ekonomi Amerika itu jauh lebih better dibandingkan dengan kawasan Eropa. Kenapa? Karena dari sisi aktivitas konsumen dan juga aktivitas investor, US itu jauh lebih outperform dibandingkan dengan Uni Eropa. Karena apa? Uni Eropa itu terdampak akibat peperangan yang dilakukan oleh Rusia sehingga meningkatkan harga-harga dan juga barang dan juga jasa sehingga aktivitas konsumen dan juga investor itu jauh lebih lesu di kawasan Uni Eropa. Dan sebaliknya Amerika itu akan diuntungkan. Kenapa? Karena mereka itu secara teritori tidak dekat dengan Rusia dan malah dari sisi kenaikan harga minyak, dolar diuntungkan dan secara value jauh lebih mahal sehingga itu merupakan sebuah keuntungan yang didapatkan oleh Amerika dari aktivitas yang kuat dari investor dan juga konsumen dibandingkan dengan kawasan Eropa tentunya. Nah, ini menarik ya, karena dari sisi kedua negara, khususnya dari sisi bank sentralnya, itu memiliki perbedaan yang mencolok di mana dari sisi kebijakan Fed itu jauh lebih memberikan sebuah pandangan yang jauh lebih optimis terhadap suku bunga, sedangkan dari sisi kebijakan Bank of Japan itu memberikan semacam pesimisme terhadap kenaikan suku bunga. Dan disinilah terjadi yang namanya aktivitas carry trade atau trading dengan memanfaatkan perbedaan selisih suku bunga. Makanya dari sisi pair USD/JPY itu kurang lebih mendapatkan sebuah traksi penguatan yang signifikan dan Japanese yen itu sebaliknya mendapatkan traksi perlemahan yang signifikan karena perbedaan interest rate diferensial seperti itu. Nah, dari sisi ekonomi UK tentunya dibandingkan dengan kawasan Eropa, sebenarnya kawasan Eropa itu jauh lebih baik dibandingkan dengan Inggris. Kenapa? Karena secara teritori Inggris itu kan di luar dari kepulauan kan. Jadi untuk mereka mendapatkan suplai minyak itu tidak bisa melewati jalur pipa, tapi harus melewati transshipment dari sisi kapal itu sendiri. Dan ketika harga minyaknya tinggi ditambah lagi untuk ekspor ke Inggris harus melewati laut dan itu membutuhkan kapal, maka harga barang dan jasa di Inggris jauh lebih melonjak. Sejalan dengan itu, aktivitas konsumen jauh semakin lebih lesu. Sejalan dengan itu, investor pun enggan untuk melakukan reinvestment di UK karena harganya yang relatif terlalu overvalue. Nah, maka dari itu, pound sterling US dollar itu merupakan sebuah pair yang akan sangat rentan kalau misalkan ekonomi Inggris kembali secara sustainable berkelanjutan melemah, maka hal tersebut bisa semakin memperlemah pound sterling US dollar dalam jangka waktu menengah hingga jangka panjang. Apalagi dari sisi kebijakan, suku bunganya walaupun sama-sama tinggi, tapi secara ekonomi perbedaannya jauh mencolok.
US itu jauh outperform secara aktivitas investor dan konsumen, Inggris itu jauh lebih parah dibandingkan dengan US, seperti itu. Oke, untuk Australian dollar dengan US dollar tentunya itu akan erat bagaimana hubungan dagang antara Australia dengan perkembangan ekonomi China. Karena apa? Australia itu kan secara komoditi konsumen terbesarnya adalah di China. Kita tahu bahwa komoditi yang related dengan Australia itu erat kaitannya dengan biji besi, iron ore, coal atau batu bara, dan juga berkaitan dengan nikel. Nah, kita tahu bahwa konsumen terbesarnya adalah China. China pada saat ini itu sedang mengalami perlambatan ekonomi akibat krisis properti. Nah, kalau misalkan terjadi semacam krisis properti seperti ini, kan pembangunan properti di China itu kan semakin minim. Artinya demand terhadap barang tambang ke Australia pun minim. Sejalan dengan itu, demand terhadap Australian dollar berkurang, dan di saat yang bersamaan, ekonomi US itu outperform dibandingkan Australia juga, dan itu mempengaruhi pair Aussie USD untuk terus bergerak turun. Selama ekonomi China belum recovery secara gradual, maka Aussie USD mungkin akan tertekan jauh, at least mungkin ke level 0.6. Nah, ini menarik ya, karena kita tahu bahwa dolar merupakan reserve currency terbesar di dunia. Jadi bagaimana Federal Reserve selaku regulator ini melakukan semacam kebijakan yang jauh lebih memberikan sense of stability dan juga sense of security terhadap seluruh dunia ya. Karena kita tahu bahwa mandat seorang central bank itu kan menjaga price stability dan juga financial stability. Jadi hubungan antara kebijakan moneter AS dengan negara lain itu akan tergantung bagaimana tingkat inflasi di Amerika. Karena bila mana inflasi di Amerika itu meningkat, secara tidak langsung, secara global pun itu akan mengikuti. Kenapa? Karena Amerika memiliki hubungan dagang dengan banyak negara dan itu akan mempengaruhi secara harga. Dan itu juga akan mempengaruhi kebijakan moneter yang akan diberlakukan oleh Federal Reserve. Sejalan dengan itu, kalau misalkan ada kemungkinan inflasi naik dan Fed menaikkan suku bunga, maka negara-negara di seluruh dunia lainnya atau negara major lainnya itu akan mengikuti jejak dari sisi Federal Reserve itu sendiri. Untuk perang dagang dan negosiasi sebenarnya tidak akan terlalu banyak mempengaruhi kebijakan moneter. Kenapa? Walaupun misalkan perang dagang itu terjadi, sebenarnya bagaimana aktivitas konsumen itu bekerja di Amerika. Semakin mereka banyak melakukan spending dan juga konsumsi, walaupun terjadi perang dagang, itu kan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh kan. Yang menjadi pengaruhnya adalah aktivitas konsumen yang melonjak, itu akan mempengaruhi nilai inflasi, dan sejalan dengan itu akan merubah kebijakan ataupun pandangan Federal Reserve untuk kebijakan moneter selanjutnya. Entah mereka akan menaikkan suku bunga, mempertahankan nilai suku bunga, atau menurunkan nilai suku bunga, dan itu akan mempengaruhi exchange rate atau nilai tukar dolar terhadap mata uang lainnya. Dan itu semua untuk episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi kalau konten ini bermanfaat. Kalau kamu ingin mendapatkan sinyal eksklusif, kelas spesial, dan live trade setiap hari, daftar jadi member Cuan Investor Society sekarang juga. Link ada di deskripsi.